Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tidak panjang kalimat Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya silaturahim, bukannya menggurui Bapak Ustadz, bukannya ngajarin, ini mah kita sharing aja ya. Kalau ngajarin mah saya ilmu belum seberapa, ini guru kita luar biasa ini. Nah, saya mah hanya menyampaikan aja apa yang ada di dalam kitab. Saya ambil dari kitab Majalisus Saniyah halaman 14. Di situ Imam Rafi'i berkata begini, Bu nih. Ternyata sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu ternyata diambil dari nabi-nabi terdahulu. Begitu ternyata ya Ustaz, dalam kitab ini Pak Ustaz. Nih, katanya nih. Kata Imam Rafi'i mengatakan, kanatis subuhu sholata Adam. Subuh itu ternyata adalah sholatnya Nabi Adam. Nabi Adam sholatnya subuh doang. Wa zuhru sholat Dawud. Masya Allah. Sementara sholat zuhur itu adalah sholatnya Nabi Daud. Wal asru sholat Sulaiman. Asar adalah sholatnya Nabi Sulaiman. Wal maghribu sholat Yakub. Maghrib itu adalah sholatnya Nabi Yakub. Wal isya'u sholat Yunus. Dan sholat isya itu adalah sholatnya Nabi Yunus alaihimu sholatu wassalam. Nah, kemudian dari 5 sholat tadi itu yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu, fajama'a, kemudian menggabungkan Allah subhanahu wa ta'ala jami'an zalika, semua waktu tadi Johor, asar, maghrib, isya, subuh digabung oleh Allah. Buat siapa? Linabiyina alaihi abdullah sallallahu wassalam, untuk nabi kita. Alhamdulillah. Dari Johor, asar, maghrib, isya, subuh dikumpulin oleh Allah, ternyata diberikan untuk nabi kita Nabi Muhammad SAW, wali ummatihi, dan juga buat kita sebagai umatnya. Alhamdulillah. Kenapa Allah berikan yang 5 sholat tadi itu yang dilakukan oleh para nabi-nabi tersebut itu buat kita dan umatnya? Takziman lahu, Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Masya Allah. Wali kasratil ujurillahu wali ummatihi, dan dalam rangka memberikan banyak pahala untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya. Artinya kita yang sholat 5 waktu pasti dimuliakan oleh Allah dan pasti diberikan pahala-pahala yang jumlahnya begitu banyak. Alhamdulillah. Nah, kita selanjutnya nih, tema yang ketiga selanjutnya, kehebatan sholat 5 waktu. Ibu, dengerin Bu. Ibu mulia ya? Iya. Ada bapak-bapaknya kan nih? Bapaknya nggak dipanggil. Iya, ya Allah. Ini mata saya kayak ibu-ibu mulu. Kenapa ini ya? Apa lagi masih mata ini? Ada balado. Apa pas saya doang? Bapak begitu tuh Pak, kalau yang perempuan Pak? Oh. Perhatikan. Kehebatan sholat 5 waktu. Rasul bersabda, saya ambil dari kitab Tanbihul Ghafilin halaman 101. Kata beliau Rasulullah,
As-sholatu ijabatud du'a. Nih hebatnya sholat 5 waktu. Sholat yang 5 waktu itu adalah yang menyebabkan ijabatud du'a, diijabahnya doa-doa kita. Ibu berdoa sehebat apapun, dari A sampai Z disebutin, ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, ya Allah. Kalau dibarengi dengan sholat, diijabah doa. Amin ya rabbal. Tapi sebaliknya, meskipun ibu nangis-nangis sampai nangis darah, ya Allah berkahi kami, ya Allah kayakanlah kami, ya Allah, kagak sholat, kagak bakalan diijabah. Betul nggak? Kok bisa begitu Pak Ustaz? Iya, kata Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat dengan mereka itu. Dan aku, kata Allah, akan mengabulkan, memperkenankan doa-doa hambaku apabila dia itu memenuhi hak-hakku. Aku akan mengijabah doanya dengan syarat 2, dia menjalankan hak-hak aku dan beriman kepada aku. Apa haknya Allah? Sholat. Doa, sholat, aman. Makanya lafal azan tuh saya tanya, hayalah sholat dulu, falah dulu. Yang pernah azan siapa? Pernah nggak? Ada ya? Hayya alal falah, falah dulu, sholat dulu. Sholat dulu. Hayya alal sholat, hayya alal falah. Sholat dulu baru menang. Sholat dulu baru bahagia, sholat dulu baru diijabahnya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, nyembah dulu kepada Allah. Sholat dulu baru nasta'in, aku akan tolong kalian semua. Jadi makanya jangan tinggalkan sholat. Jadi intinya pada kesempatan ini saya mau nyampein tentang sholat. Sesibuk apapun kita, sesakit berat apapun kita, mohon maaf, jangan tinggalkan sholat. Ini kadang-kadang nih, maaf ya, ada ke orang sini meninggalin sholat? Ada ke orang sini? Orang sini, orang sini. Orang sono nih di kampung saya banyak banget tuh yang ninggalin sholat. Apalagi hajatan bu, pengantin bu. Di sini enggak kan ya? Jadi pengantin nggak sholat pada kita. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Nih. Kalau orang Islam dia tidak sholat, itu bu bahaya, bahaya. Boleh jalan aja nggak pakai sendal. Ibadah sholat itu berbeda dengan ibadah yang lain. Nggak ada toleransi dalam meninggalkan sholat, nggak ada. Pak Ustadz, sholat wajib ya? Iya wajib. Ya, saya sakit. Sholat, nggak bisa diri duduk. Saking wajibnya nggak boleh ditinggalin. Makanya sholat itu berbeda dengan ibadah yang lain. Yang lain mah bisa toleransi. Apalagi selain sholat, puasa, zakat, haji. Ini aja dulu nih. Puasa, zakat, haji. Puasa dulu dah. Puasa wajib nggak bu? Wajib. Bagi siapa? Yang mampu. Syaratnya puasa mampu. Mampu nggak dia puasa? Mampu. Oh, Ustaz saya sakit. Boleh buka. Di puasa mah wajibnya tuh ada elat, ada syaratnya. Mampu, kalau nggak mampu buka. Oh, Ustaz saya sakit ini nggak bisa puasa. Boleh ya buka ya? Boleh kata Islam. Wa man kana maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin. Cuma sakit apa dulu? Jangan cuma sakit mata aja buka. Pilek buka ya jangan. Maksudnya sakit di sini adalah sakit yang apabila dia sakit menimbulkan bahaya yang amat dahsyat. Boleh begitu.
Ini meriang doang aja. Buka ya. Itu ngeliat Indomie. Ngeliat Indomie itu. Nonton TV. Makanya nonton di makro. Ngari nonton iklan Indomie. Habis Indomie sirup. Ya gimana tidak mau kita perlu pada kerucukan. Nah kalau puasa wajibnya itu pakai syarat. Kalau mampu, nggak mampu buka. Oh Ustaz, puasa wajib ya? Iya. Terus saya mau mudik ini, kemana mudiknya? Mudik ke Jawa, boleh nggak buka? Boleh. Oh. Itu puasa begitu. Kalau sholat nggak boleh. Zakat, wajib nggak zakat? Wajib. Bagi siapa? Bagi yang punya duit. Yang nggak punya duit, dizakatin. Oh, hebat Islam. Haji wajib nggak? Haji wajib nggak? Wahijul baiti manistata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib hukumnya. Enggak haji dosa semua. Ada syarat manistata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Mampu di sini ulama membagi yang mampu itu satu, mampu biaya. Ada duitnya cukup buat pergi berangkat. Enggak sampai di situ. Biaya ada. Yang kedua dong. Syaratnya apa lagi nih? Sehat. Badannya sehat, nggak ada penyakitnya. Jangan penyakit-penyakit, penyakit yang berat itu apa sih? Yang nggak bisa diangkat tangannya. Duit banyak, dia pergi haji tapi stroke. Jangan berangkat nyusahin. Itu nggak apa-apa. Duit ada, badan sehat. Di perjalanan kayak informasi nih, informasi cuaca nggak mendukung. Atau di Arab Saudi ada peperangan misalnya, jangan nekat ke sana, nggak boleh. Nah ini namanya manistata'a ilaihi sabila, yang mampu. Nggak mampu bagaimana? Ustaz, saya sehat badan saya, wah cuaca aman, di Arab aman, wah segala macam, saya sehat nih. Ada duitnya? Kagak, ya nggak wajib. Jangan berangkat, biar diusahain. Paham nggak Bu? Puasa, zakat, haji dia wajib kalau ada syaratnya. Tapi kalau sholat, Ustaz, sholat wajib ya? Iya, saya lagi sakit. Cepat, justru lagi sakit loh. Dekat sama mati harus sholat. Saya nggak bisa diri Pak Ustaz. Duduk. Kamu gitu pikir? Ya Allah, duduk. Tidak bisa, saya harus ya, tidak bisa duduk. Saya udah di balik-balik tiduran samping kanan begitu tuh. Nggak bisa juga Pak Ustaz. Celentang. Pakai bantal gitu. Ustaz, rukunnya gimana? Lu ngaji makanya. Rukunnya gimana? Lu ngaji. Kalau bisa masih bisa ruku. Enggak pakai isyarat. Pak Ustaz, saya nggak bisa tiduran nih. Bisa sholat gimana nih? Pakai isyarat mata. Saking wajibnya sholat. Ini kebanyakan yang di rumah sakit, yang dirawat di rumah sakit, ini kebanyakan orang-orang yang lagi sehatnya sholat, lagi sakit nggak sholat. Maaf ya, meninggal dunia dia nggak sholat, su'ul khotimah. Udah bilang balik. Kenapa tadi? Sholat mau bagaimanapun keadaannya harus sholat, meskipun dirawat di rumah sakit. Usah nggak ada airnya, tayamum. Begitu saking wajibnya. Ini kekerasan nggak saudara? Itu yang begitu tuh. Usah saya lagi pulang kampung ini, boleh ya nggak sholat ya, mudik ya? Kosor, ada kosor tuh. Jamak lu. Saking apa ya? Wajibnya. Usah pakai isyarat mata saya nggak kedip-kedip ini gimana ini? Tapi hati masih ingat ya? Ingat pakai hati sholatnya. Tuh. Ustaz, hati saya udah gak berfungsi ini. Sholatin tuh, saking wajibnya sholat, sampai mati aja dia sampai sholatin juga. Jangan sekali-kali ninggalin sholat. Itu kondisi yang kritis aja masih sholat. Gimana yang sehat buger kayak kita berani ninggalin sholat? Amat besar murka Allah kepada orang tersebut. Masya Allah.
Maka diberikan informasi di sini nih, ayo sholat. Nih, sholat itu adalah penyebab diijabahnya doa. Kalau ibu sholat, habis sholat nih, zikir doa, ya Allah berkahi kami, diijabah doanya. Jangankan satu, sebanyak-banyak kita berdoa pasti diijabah. Kalau sholat, maaf nih, di sini ada tahlilan nggak? Ada tahlilan nggak di sini? Ada kan? Kalau bisa mah, yang datang tahlilan itu undang yang rajin ngaji, yang rajin sholat. Ya kagak sholat nih, dia datang, kira diijabah kan doanya. Kagak sholat, dia loh, amin, kagak sholat, kira-kira diijabah kan doanya. Ini jelas. Lah buat diri dia aja berdoa pada Allah nggak diijabah, gimana ngedoain orang? Sholat dan ngaji. Orang kalau ngaji pasti sholat, kalau sholat belum tentu ngaji. Sholat tuh. Makanya mau preman sebagaimana premannya kita, mau bandel-bandelnya kita, jangan tinggalin sholat. Karena sholat itu diijabahnya doa. Ustaz, saya preman, tato banyak. Sholat gak? Sholat, bagus, begitu. Ustaz, saya pakai koko, pakai peci. Sholat gak? Enggak bagus. Bagusnya orang tatoan. Dia sholat pasti. Sholat itu adalah penyebab diijabahnya doa. Yang kedua, wa qabulul a'mal. Sholat itu adalah penyebab diterimanya amal-amal kita. Sedekah kita, zikir kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, itu semua kita lakuin. Kalau dia sholat, diterima amal ibadah yang lain. Tapi sebaliknya, kalau kita ibadah yang lain kita jalanin, kagak sholat, maka ibadah yang lain tadi tidak diterima oleh Allah. Kata siapa? Rasul mengatakan seperti itu. Satu nih hadis ini. Yang kedua, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali diperiksa oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya dulu. Bila sholatnya bagus, benar, diterima, maka amal ibadah yang lainnya enggak diperiksa lagi. Terima semuanya. Patokannya ternyata sholat. Sebaliknya, ada seorang hamba, ibu-ibu nanti diperiksa oleh Allah pada hari kiamat, sholatnya rusak, bolong-bolong kadang-kadang, maghrib doang sholatnya, kadang-kadang nggak sholat, sedekahnya rajin, puasanya rajin, umrohnya rajin, hajinya rajin. Maaf, kalau sholatnya rusak nggak diterima, semua juga rusak. Makanya semua amal ibadah kita tergantung sholat. Makanya mulai dari sekarang, ayo jangan tinggalkan sholat. Apalagi pengantin, saya lupa dari pengantin, ya Allah, lebih takut sama tukang rias daripada sama Allah. Ngapa lu nggak sholat? Takut luntur, mahal. Kada omelin sama tukang rias. Astagfirullahalazim. Makanya hajatan kayak begitu tuh, dia kagak sholat, udah anaknya pengantin kagak sholat, emaknya didandanin juga, kagak sholat juga kata dia. Boleh dijamak. Dari mana jamak itu? Nggak ada keterangannya jamak masalah hajatan. Pantesan selesai acara apa? Selesai acara banyak utang. Yang parahnya lagi panggil dangdut lagi. Wah, dangdut. Di sini mah enggak tahu ya? Di sini. Wajib. Di majelis mah enggak. Ya Allah. Wajib. Bu. Bapak kalau hajatan saya sampaikan. Kalau pengen berkah, undang pengajian yang rajin sholat orangnya. Kalau pengen berkah. Jelas kalau undang-undang begini mah, ya gak? Kita keluarin juga sedikit besek segala macam, nggak seberapa. Ustadznya juga kita undang, doa segala macam buat keberkahan kita, anak kita lancar sakinah mawaddah warahmah, insya Allah dia panjang umur dan juga berkah sampai dunia akhirat. Amin. Yang diundang dah
Ini namanya dangdut. Manggil dangdut kan mahal. OT aja itu udah 5 juta. OT 5 juta. Mardatila kurang lebih 100 juta. Familis di bawah 100 juta. SK di bawah 100 juta. Itu lagu dangdut. Dan bahayanya itu pengantin pria, pengantin perempuan itu dia nggak tahu apa-apa, dia mah senyum-senyum aja salaman sama tamu. Padahal tuh, boh, lagi didoain sama biduan. Kata MC begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mari saja untuk teman selanjutnya kita dengarkan lantunan daripada Miss Yusnia Zebro. Yusnia Zebro. Tapi Yusnia Zebro begini. Assalamualaikum, gitu lah, salam lagi. Parah, salamnya parah itu, nggak sesuai mahraj, nggak sesuai matobi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa tuhnya panjang? Nggak ada wawunya itu. Kalau Ustaz itu aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu kan? Tuhnya kan tuh tamaha. Kalau dangdut dia kebanyakan hak. Asa, oke. Mari saya, oke. Kebanyakan hak ini. Assalamualaikum pokoknya assalamualaikum wabarakatuh. Kata Yusnia Zebro begini. Satu buah lagu kata biduannya, Pak Yusnia Zebro kata biduannya begini. Mari saja kepada mempelai di sana satu buah lagu khusus teristimewa buat mempelai kita, bercerai muda. Seminggu hajatan cerai, didoain begitu bercerai muda. Lagu kedua lagi naik. Untuk lagu yang kedua kita berikan spesial buat pengantin sana, mudah-mudahan diijabah segala hajatnya. Ya, mandul. 10 tahun belum punya anak. Ya Allah. Parah gak, Bu? Parah. Apakah tahu si pengantin tuh? Kagak tahu dia. Dia mah iya baik dengan lagi. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Betul gak, Bu? Bener lagu. Jangan terusin. Mahal. Ya Allah, udah mahal bayarnya, doanya juga kagak jelas. Mendingan Ustadz kita Gus Yoga, murah meriah. Ayo ting ting sekali satu lagu 20 juta. Ayo ting ting 20 juta. Padahal nggak jelas, dari alamat doang dia. Kemana keder dia, keder aja dibayar 20 juta. Orang keder 20 juta. Ini jelas Ustadz Yoga doanya Robbana atina fid dunya, jelas ke sorga, kagak keder. Bocah. Yang parah yang lagi sedih kan itu tuan rumah di sana ya, di sana bukan di sini, di sana kamu saya itu. Ya Allah, lagi selamatan, Bu. Ya Allah, itu ahli kubur banyak bisa. 1, 2, subhanallah, sampai 20 ahli kubur borong, pengen sorga, pengen alam kuburnya roboh, mendriadil jannah. Maaf itu udah amplopin 20.000. Ya Allah, itu ustaz udah baca dalam macam, tapi tetap insya Allah diterima ya, Bu. Jangan begitu amat ya, Bu. Satu ahli kubur ya, umum aja udah gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya sholat penting, jangan ditinggalin meskipun lagi hajatan, lagi sakit aja kita wajib. Ini hajatan dong cikala. Pak Ustaz lagi jalan-jalan tuh kemarin liburan, Johor masuk, asar masuk, ditanya, Pak sholat Pak, anak kotor. Celana kotor atau ada najisnya, usahain cari musola yang ada sarungnya. Nggak ada sarung umpamanya, udah darurat segala macam, waktu udah mau habis, sholat menggunakan celana yang ada najisnya boleh. Darurat namanya sholat lihurmatil wakti,
menghormati waktu sholat. Jangan sampai habis waktu sholat dengan keadaan kita dalam keadaan kita punya najis, ada najis di celana atau di baju. Nanti pulang ke rumah kondisi normal lagi, kodoin ulang sholat yang tadi kita lakuin. Sekedar menghormati waktu sholat. Jangan sampai kita nggak sholat sama sekali ketika waktu sholat masih ada, meskipun kondisi kita itu kotor, ada najisnya. Yang namanya sholat wajib dilakukan meskipun dalam keadaan kotor. Selesai kita pulang ke rumah, pulang sholat kita. Kenapa kok seperti itu? Supaya khawatir kalau dia meninggal dunia, ada niat mengulang sholat, meninggal dunianya husnul khotimah. Makanya salah satu orang yang wafat su'ul khotimah adalah orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Ini banyak banget loh ini. Menurut saya dah malam ya. Kasih dulu deh ya. Ini kehebatan banyak banget tuh lagi. Apalagi ini ada lagi, sholat dapat mengundang datangnya rezeki, sholat dapat menghapus dosa, apalagi sholat dapat menolak bala, bahaya meninggalkan sholat. Saya bacakan lahir nih, meninggalkan sholat bahaya nih. Kata diriwayatkan Abu Nuaim, man taraka sholah muta'ammidan kataballahu ismahu ala babin nar. Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, maka Allah mencatat namanya di atas pintu neraka plus binnya. Masya Allah. Hari ini ibu nggak sholat nih, dicatat nama ibu udah di pintu neraka jahanam plus bin nama orang tua ibu. Nah untuk bilamin ya. Oleh karena itu supaya kita berkah, kita selamat dunia sampai akhirat, tidak tersentuh api neraka, ayo kita sholat meskipun dalam keadaan terdesak darurat bagaimanapun keadaannya, tetap sholat. Gak usah saya belum bentar banget nih, sholat. Gak usah saya preman nih, sholat. Saya pedagang nih, sholat. Sholat itulah yang dapat memberkahi semua usaha dan rezeki kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.